Halo guys, balik lagi bersama saya Xkartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap-ketap. Oke, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Bad Teacher yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan ibu guru yang selengean, pemalas, matre, jomblo, gagal nikah, sakarep dewek, susah keuangan, hobinya ngeplay, rebahan, pokoknya komplit. Oke, selamat menonton. Jangan mau jadi orang lemah yang kalau buka bungkus bumbu Indomie masih pakai gunting. Mari cerot. Film diawali dengan memperlihatkan Elizabeth Halsey yang berprofesi sebagai guru di sekolah James Adam. Saat baru setahun mengajar, dia memutuskan untuk resign karena dia akan melangsungkan pernikahan dengan tunangannya yang bernama Mark. Setelah acara perpisahan dengan rekan-rekannya, Elizabeth pergi ke rumah Mark untuk persiapan pernikahannya. Saat sampai di sana, ternyata Mark sedang bersama ibunya. Ibunya menyuruh Mark untuk memutuskan Elizabeth karena ibunya tahu kalau betina itu hanya mengincar hartanya Mark saja. Kan Elizabeth pun tidak tahu kapan ulang tahun Mark. Mereka pun akhirnya sedikit pasea atau berdebat dan akhirnya Elizabeth pun gagal menikah. Setelah putus dengan pacar tajirnya, kini Elizabeth pun miskin dan hidup pas-pasan. Setelah 3 bulan galau, akhirnya dia pun terpaksa balik lagi mengajar karena hanya itu bidang yang dia kuasai. Di hari pertama Elizabeth kembali ke sekolah, dia bertemu dengan Amy. Dan Amy juga adalah salah satu guru di SMA itu. Amy meminta Elizabeth untuk mengajar dengan serius karena tahun lalu Elizabeth mengajar sakarep dewek atau semaunya saja. Bahkan dia juga sering tidak masuk kerja. Singkat cerita, Elizabeth makan siang di kantin bersama Lynn, rekan seprofesinya di sekolah itu. Lalu Elizabeth bercerita tentang keinginannya untuk melakukan operasi plastik di bagian dadanya, agar dia bisa balikan dengan mantannya atau malah mendapatkan pria lain yang lebih kaya dari mantannya. Malam harinya, Elizabeth pergi ke bar untuk mencari tuan berkantong tebal. Naasnya, dia tidak menemukan pria yang pas sesuai kriterianya. Keesokan harinya, dia mulai mengajar di kelasnya. Di hari pertama mengajar, Elizabeth hanya memutarkan film dan menyuruh muridnya untuk menonton film itu. Dia juga sering memperlakukan muridnya dengan kasar. Andai saja guru aku dulu seperti itu, aku mah senang dak sekolah hanya untuk menonton film. Saat makan siang di kantin, Elizabeth disamperin oleh guru yang bernama Russell. Dia adalah guru penjas. Russell mengajak Elizabeth berkencan, tapi Elizabeth langsung menolaknya. Karena Russell bukanlah golongan kaya, dia hanyalah guru honorer yang terkadang terlupakan jasanya oleh golongan elit. Kemudian Amy datang dan terjadilah sedikit percekcokan antara Amy dan Elizabeth. Karena Amy merasa kalau Elizabeth tidak profesional dalam bekerja, Amy menyuruh Elizabeth untuk serius dalam mengajar. Amy juga mengajak Elizabeth untuk berteman, tapi Elizabeth menolaknya. Karena Elizabeth tahu kalau Amy adalah spesies lambe atau tukang cari muka di tempat kerjanya yang dikit-dikit ngadu sama atasan. Singkat cerita, Elizabeth bertemu dengan guru baru bernama Scott. Dia berpenampilan rapih dan dia juga adalah orang kaya. Elizabeth pun akhirnya menemukan pria yang dia cari-cari selama ini. Dia juga berencana untuk mendapatkan hatinya Scott yang saat ini belum move on dari mantannya. Lalu Elizabeth pergi ke tukang silikon untuk melakukan pembesaran pada dadanya. Dan dia juga memilih model toket yang dia inginkan. Tapi ternyata biayanya sangatlah mahal, terpaksa dia harus menunda niatnya itu karena dia tidak memiliki banyak uang. Dia pun bingung kemana harus mencari uang sebanyak itu. Piraku mau minjem sama Kosipa atau Bang Emok, rungkad atuh nanti urusannya. Keesokan harinya Elizabeth mencari informasi tentang kegiatan cuci mobil yang rutin diadakan setiap minggu oleh para muridnya. Secara dalam kegiatan itu sekolah meraup banyak uang. Elizabeth pun tertarik untuk menjadi pembimbing dalam kegiatan itu. Lalu dia pun menemui kepala sekolah yang bernama Wally. Karena si kepala sekolah menyukai lumba-lumba, Elizabeth pun lantas berpura-pura menyukai lumba-lumba agar Wally mengizinkan Elizabeth untuk menjadi guru pengawas dalam kegiatan mencuci mobil. Dan benar saja, Wally pun mengizinkannya. Singkat cerita, saat kegiatan cuci mobil berlangsung, Elizabeth sengaja menggunakan pakaian yang kurang bahan atau mini untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar. Dan benar saja, para guru dan murid dibuat salah fokus dengan pakaian yang dipakai oleh Elizabeth sampai saya pun sama.
Bahkan polisi pun tidak fokus dalam bekerja karena ulahnya. Idenya pun berhasil mendatangkan banyak pelanggan. Setelah kegiatan itu, diam-diam dia menggelapkan setengah uang dari kegiatan itu. Aksinya itu dilihat oleh Amy, lalu Amy mencoba untuk menemui Wally. Tapi sayangnya Wally tidak ada di ruangannya. Lalu Amy nekat menemui Wally yang sedang boker di toilet pria hanya untuk mengadukan aksi penggelapan uang hasil kegiatan cuci mobil yang dilakukan oleh Elizabeth. Tapi sayangnya Wally tidak percaya akan perkataan Amy karena kenyataannya sekolah meraup banyak uang dari kegiatan itu. Dan Amy pun tidak memiliki bukti. Jadi lamun kata kid zaman now mah no fake hoax. Ketika jam istirahat, terlihat Amy mulai mendekati Scott dan menjelek-jelekan Elizabeth pada Scott. Nampaknya Elizabeth pun menyadari kalau Amy juga menyukai Scott. Singkat cerita, setelah memberikan ulangan pada muridnya, Elizabeth mengadakan pertemuan dengan orang tua murid untuk menjelaskan metode pembelajaran yang dia terapkan. Setelah pertemuan itu, salah satu orang tua murid memberi uang pada Elizabeth, dan dia meminta memberi nilai plus pada anaknya. Elizabeth pun melihat ladang bisnis di situ. Kemudian dia mulai membohongi orang tua murid tentang biaya tambahan sekolah dengan tujuan agar dia dapat mengumpulkan uang untuk pembesaran bentuk dadanya. Bukan hanya itu saja, dia pun menjual baju bekas yang dikumpulkan para murid serta sampah kaleng yang ada di sekolah. Beberapa hari kemudian, sekolah merayakan pesta Natal. Di pesta itu, Scott bercerita pada Elizabeth kalau dia menyukai Amy. Mendengar itu, Elizabeth pun terlihat kesal, namun dia menutupinya dengan senyuman. Karena Elizabeth sedang marah, dia pun mengajak Russell untuk melupakan masalahnya. Kemudian mereka berdua bercengkrama di ruangan olahraga dan menghabiskan waktu di sana. Ketika yang lain pada mudik, Elizabeth hanya diam di rumah. Ketika dia hendak pergi ke toko grosiran yang tutup karena libur Natal, dia bertemu dengan Gerard, salah satu muridnya. Dan Elizabeth pun diajak untuk menghabiskan malam Natal bersama. Singkat cerita, sekolah pun mulai aktif kembali. Elizabeth hanya memutar film untuk para muridnya. Saat jam pelajaran sudah selesai, Lynn dan Scott mengajak untuk menonton band periode 5. Dan ternyata itu adalah bandnya Scott. Awalnya Elizabeth menolak ajakan Lynn, namun saat dia tahu kalau Scott adalah salah satu personil band tersebut, dia langsung bersemangat untuk menonton band itu. Malamnya mereka pun melihat band tersebut di sebuah bar, tapi tiba-tiba di sana Scott menyatakan cintanya pada Amy, lalu mereka pun berpacaran. Hal itu membuat Elizabeth semakin frustasi. Di perjalanan pulang, Elizabeth pun terus gugulunuk alias ngomel-ngomel sendiri. Kemudian Lynn menyuruh Elizabeth untuk melupakan Scott dan fokus mengajar dengan baik murid-muridnya. Karena kalau murid-muridnya berhasil mendapatkan nilai tinggi, dia akan mendapatkan bonus berupa uang. Elizabeth pun kaget, ternyata guru terbaik akan mendapatkan bonus yang lumayan banyak. Dia pun baru mengetahui itu. Keesokan harinya, Elizabeth mulai serius dalam mengajar muridnya. Sontak saja perubahan dari Elizabeth itu membuat muridnya kaget. Terlihat Elizabeth berjibaku dengan muridnya sangat keras sampai melakukan hal yang tak wajar dalam kegiatan belajar mengajar. Anybody else have a problem with that? Saat Elizabeth memberikan ulangan pada muridnya, namun dalam ulangan itu semua muridnya mendapatkan nilai rendah. Hal itu membuat Elizabeth semakin frustasi. Lalu Elizabeth memiliki ide gila untuk mencuri soal ujian akhir. Kemudian dia pun menyamar menjadi seorang jurnalis yang bernama Marjorie dan bertemu dengan Halabi. Dia adalah seorang profesor dan pembuat soal ujian sekaligus tukang mendistribusikan soal ujian itu. Lalu Elizabeth pun merayu Halabi dan mengajaknya bercocok tanam di kantornya. Lalu mereka pun pergi ke kantor Halabi. Saat Halabi malaweng atau lengah, Elizabeth mencampurkan obat bius pada minumannya. Sehingga Halabi ngeplay. Setelah Halabi benar-benar tepar, Elizabeth pun langsung mencari soal itu kemudian pergi dari kantor itu. 1 bulan kemudian tibalah pengumuman guru terbaik. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya, Amy lah yang selalu terpilih menjadi guru terbaik. Tapi tahun ini Elizabeth lah yang terpilih. Elizabeth pun sangat senang karena dia mendapatkan bonus tersebut. Terlihat para rekan-rekannya pun sangat takjub atas prestasi yang Elizabeth dapatkan, termasuk Scott yang mulai menyukai Elizabeth padahal dirinya sudah berpacaran dengan Amy. Singkat cerita, Elizabeth mengetahui kalau Amy dan Scott menjadi guru pendamping pada kegiatan studi tour. Lalu Elizabeth sengaja memberi racun pada apel dan meletakkan apel itu di meja Amy. Kemudian Amy memakan apel beracun itu.
Alhasil muka Amy pun merah-merah dan akhirnya dia pun tidak ikut acara studi tour. Elizabeth pun akhirnya ditunjuk untuk menggantikan Amy dalam kegiatan itu, dan Elizabeth menjadikan momen itu untuk mendekati Scott. Di sekolah, Amy yang masih dendam dengan Elizabeth, dia lantas menukarkan mejanya dengan meja Elizabeth. Dia juga membobol laci Elizabeth yang terkunci. Hal itu dia lakukan untuk mencari-cari kesalahan Elizabeth, lalu Amy pun menemukan bukti soal ujian akhir yang Elizabeth curi dari Halabi. Kemudian Amy langsung melakukan pengaduan pada Wally. Kali ini Wally percaya pada kata-kata Amy karena didukung dengan sebuah bukti yang dia bawa. Di tempat studi tour, Elizabeth berhasil merayu Scott untuk bercocok tanam, dan Elizabeth pun sengaja menelepon Amy menggunakan HP Scott dan membiarkan Amy mendengarkan suara ikeh-ikeh kimochi mereka. Setelah itu, Elizabeth malah merasa tidak cocok dengan Scott. Hal itu terlihat dari wajah Elizabeth yang terlihat tidak puas. Lalu Elizabeth pun pergi ke kamarnya. Tanpa sengaja, Elizabeth pun bertemu dengan Russell, dan Russell memperlihatkan sifat agak cuek pada Elizabeth dan tidak terlalu ingin meladeni Elizabeth. Lantas Elizabeth pun merasa aneh dengan sikap Russell padanya. Keesokan harinya, guru-guru mengawasi murid yang sedang studi tour. Seorang siswa yang bernama Gerard menyatakan cinta pada seorang siswi yang bernama Chris. Namun Chris langsung menolaknya. Gerard pun merasa malu, tetapi untungnya Elizabeth bisa membuat Gerard percaya diri dengan cara memberikan kutang atau BH-nya pada Gerard. Lalu Elizabeth berbohong pada semua orang bahwa Gerard sudah mendekati seorang gadis. Sontak saja semua murid pun merasa takjub pada Gerard, yang sebenarnya bocah polos tapi bisa menaklukkan seorang gadis. Singkat cerita, saat Elizabeth dan yang lainnya pulang dari studi tour, Amy langsung membongkar kejahatan Elizabeth. Lalu Amy pun meminta Elizabeth untuk datang ke ruangan kepala sekolah besok pagi, karena Halabi dan pengawas sekolah akan bersaksi di hadapan kepala sekolah. Kemudian Elizabeth pun balas dendam pada Amy. Dia mulai mengeluarkan ide-ide briliannya. Dia menyuruh teman sekamarnya yang bernama Tono untuk menemui Halabi dan menyerahkan amplop yang dimana isi amplop itu adalah foto yang menghariwangkan atau memalukan milik Halabi. Foto itu sengaja Elizabeth ambil ketika Halabi mabuk berat dan dia juga sengaja memotretnya dalam posisi yang memalukan untuk dijadikannya senjata apabila terjadi sesuatu seperti sekarang ini. Halabi pun kaget dan ketakutan ketika melihat foto itu. Dia pun akhirnya tidak mengatakan hal yang sebenarnya terjadi pada kepala sekolah dan pengawas sekolah. Sontak saja hal itu membuat Amy tidak terima dan dia pun mulai mencari-cari kesalahan yang lain dari Elizabeth. Lalu dia mengingat perkataan murid Elizabeth yang mengatakan kalau Elizabeth suka menggunakan obat-obatan terlarang. Akhirnya Amy meminta pihak sekolah untuk memanggil anjing pelacak untuk memeriksa meja Elizabeth. Karena Amy tahu kalau di meja Elizabeth ada obat terlarang. Namun naasnya dia lupa kalau mejanya sudah dia tukar dengan meja miliknya. Alhasil anjing itu malah menuju ke ruangan Amy dan mengendus-ngendus meja Elizabeth yang berada di ruangan Amy. Semua orang pun kaget dan menganggap Amy telah mengkonsumsi obat terlarang. Setelah kejadian itu, Amy dipindah tugaskan dari SMA John Adam ke sekolah yang paling buruk reputasinya di sana, yaitu Malcolm X. Singkat cerita, Scott mengajak Elizabeth untuk berkencan, namun Elizabeth menolaknya dan lebih memilih berkencan bersama Russell karena dia merasa kalau dia memiliki kecocokan dengan Russell. Tiga bulan berlalu, Elizabeth memilih untuk tetap mengajar di SMA John Adam dan memperbaiki kelakuannya. Dia juga sekarang lebih menghargai pekerjaannya dan bersikap ramah pada semua orang yang ada di sekolah. Dia juga sekarang memiliki jabatan baru, yaitu menjadi guru BK. Oh iya, hampir ingat, Elizabeth pun akhirnya tidak jadi untuk merubah bentuk dadanya, guys. Semenjak dia berpacaran dengan Russell, dia lebih banyak bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan padanya. Dan Elizabeth sadar, karena hal itu tidak dia perlukan lagi karena tanpa merubah bentuk dadanya, dia pun sudah cantik. Dan si Tata sama si Mamat pun setuju atas perkataan Elizabeth dan film pun tamat.